Ada hari-hari ketika rasa sakit terasa lebih besar daripada iman kita. Ketika beban hidup hampir menekan dada kita. Pernahkah kamu melihat sekelilingmu dan tidak menemukan jalan keluar? Tidak ada harapan, tidak ada tangan yang terulur. Pernahkah kamu merasa seperti semuanya mulai runtuh? Dan kamu bertanya-tanya apakah Tuhan telah melupakanmu? Tetapi justru pada hari-hari inilah Tuhan bekerja dalam diam di belakang layar kisah hidupmu. Hari-hari ketika janji-janji yang pernah kita dengar terasa begitu jauh, hampir menjadi kenangan belaka. Mungkin kamu berpikir hidupmu terhenti, tidak bergerak, tanpa arah. Tetapi apa yang kamu anggap sebagai akhir, Tuhan sebut sebagai persiapan. Lihatlah Yusuf, seorang pemuda dengan impian dan hati yang murni, yang hanya ingin melakukan yang benar, namun dikhianati oleh saudara-saudaranya. Terjebak dalam keadaan yang tampaknya tidak ada jalan keluarnya. Terjebak dalam pernikahan yang kehilangan komunikasi, utang yang menekan, pekerjaan yang melelahkan. Bayangkan rasa sakit yang dirasakan Yusuf ketika ia dijual oleh orang-orang yang ia cintai, terpisah dari keluarganya, dibawa ke negeri yang asing. Berapa kali kamu bertanya, jika Tuhan mengasihiku, mengapa Dia membiarkan semua ini terjadi? Tetapi kenyataannya adalah, seringkali apa yang terlihat sebagai kejatuhan adalah jalan Tuhan untuk menempatkanmu di tempat yang tepat. Dan ketika keadaan mulai membaik, ia difitnah dan dipenjara di tempat yang gelap dan dingin. Berapa banyak di antara kita yang merasa terkurung? Sekarang pikirkan tentang hidupmu. Bagaimana jika masa sulit yang sedang kamu jalani sekarang adalah tempat di mana Tuhan akan menghubungkanmu dengan takdirmu? Apakah kamu mengerti? Justru di tempat yang penuh penderitaan itu, di tempat yang terlihat seperti dilupakan, Tuhan menghubungkan titik-titik yang akan membawanya ke istana. Di dalam penjara, Yusuf menafsirkan mimpi. Di dalam penjara, ia melayani. Di dalam penjara, ia diingat oleh seseorang yang akan berbicara dengan raja. Dia peduli dengan siapa kamu akan menjadi dalam proses tersebut. Kenapa? Karena jika dia memberikan janjinya sebelum waktunya, itu bisa menghancurkanmu. Seringkali kita hanya ingin rasa sakit itu berlalu. Tetapi Tuhan ingin rasa sakit itu mempersiapkan kita. Dia tidak hanya peduli dengan apa yang akan kamu terima. Pikirkan baik-baik. Berapa kali kamu meminta jawaban segera? Berapa kali kamu ingin keluar dari perjuangan sebelum belajar apa yang perlu kamu pelajari? Namun jika kamu dipersiapkan ketika janji itu datang, kamu akan tahu persis apa yang harus dilakukan. Sekarang bayangkan jika Yusuf dikeluarkan dari penjara lebih awal. Ia akan kehilangan kesempatan bertemu dengan juru minum yang menjadi penghubung antara dia dan raja. Ada berkat yang terhubung dengan orang-orang yang bahkan belum kamu kenal. Ada pintu yang hanya akan terbuka ketika kamu berada di tempat yang Tuhan inginkan. Jadi jangan meremehkan prosesnya. Jangan mengutuk keheningan Tuhan. Dia sedang mengatur segala sesuatu yang kamu belum pahami. Sementara kamu menangis di kamarmu, Dia sedang menggerakkan orang-orang, situasi, dan bahkan hati untuk kebaikanmu. Dan lebih dari itu, Ia tidak akan pernah bisa menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Rasa sakit Yusuf bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi kamu harus terus maju. Jika Yusuf menyerah di penjara, ia tidak akan pernah melihat janji itu terwujud. Itu tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Mungkin apa yang kamu alami saat ini juga bukan hanya tentang dirimu sendiri. Dan ketika hari itu tiba, kamu akan mengerti bahwa semua yang tampak, tidak adil, sulit, dan tak berujung, sebenarnya sedang membentuk dirimu di dalam. Mungkin Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk menjadi jawaban dalam hidup seseorang. Mungkin kamu akan menjadi orang yang memutuskan siklus rasa sakit dalam keluargamu. Mungkin kamu akan menjadi yang pertama yang berkata, "Saya telah menang." Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan setetes air mata pun. Tidak pernah menyia-nyiakan penderitaan. Mungkin kamu tidak melihatnya sekarang, tetapi Dia sedang menulis kisah hidupmu dengan detail yang suatu hari nanti akan kamu syukuri. Kamu mungkin sedang berada di dalam sumur sekarang, seperti Yusuf. Mungkin sedang dilupakan dalam penjara emosional, tapi percayalah, istana sudah ada dalam rencana Tuhan. Berapa kali orang-orang terdekatmu meninggalkanmu, dan kamu merasa tidak akan bisa bertahan? Berapa malam kamu menangis diam-diam agar tidak ada yang melihat rasa sakitmu? Berapa kali dunia mengatakan kepadamu bahwa kamu tidak akan berhasil? Tapi dengarlah, kamu sudah sampai di sini. Meskipun lelah, meskipun terluka, meskipun tidak mengerti. Dan itu sudah menjadi bukti bahwa Tuhan sedang menopangmu.
Dan jika kamu terus berjalan, meskipun langkahmu lambat, Dia akan mengejutkanmu. Sekarang aku ingin mengajukan sesuatu kepadamu. Mengapa tidak berhenti sejenak dan bertanya kepada Tuhan? Apa yang ingin Tuhan ajarkan dalam proses ini? Apa yang sedang Tuhan siapkan yang belum bisa aku lihat? Ubah pertanyaannya. Gantilah mengapa dengan untuk apa. Dan kamu akan mulai melihat dengan mata iman apa yang belum bisa dilihat dengan mata jasmani. Kamu tidak tahu apa yang akan datang. Dan setiap tetes air mata, setiap doa yang dipanjatkan dalam diam, setiap penantian yang menyakitkan, semuanya akan berharga. Karena ketika segala sesuatu tampak hilang, disitulah Tuhan sedang menulis bagian terindah dari kisah hidupmu. Jangan menyerah sekarang. Sumur itu bukanlah akhir. Penjara itu bukanlah akhir. Itu hanyalah bagian dari perjalanan. Tuhan masih menulis kisahmu, dan Dia belum selesai. Mungkin tidak ada yang tahu, tapi di dalam dirimu ada jeritan diam. Sebuah perasaan yang dalam tentang ketidakadilan, pengabaian, atau kehilangan. Dan di saat itu kamu bertanya, apa yang telah aku lakukan untuk pantas mendapatkannya? Kenapa ini terjadi padaku? Kenapa rasa sakit ini masih ada, meskipun sudah lama? Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa beberapa rasa sakit sepertinya tidak pernah hilang? Mengapa luka tertentu begitu lama sembuhnya, meskipun sudah banyak doa, nasihat, dan usaha untuk melanjutkan hidup? Mungkin itu adalah pengkhianatan, berduka yang belum sembuh, kekecewaan yang menghancurkan jiwamu menjadi potongan-potongan kecil yang bahkan kamu tidak tahu bagaimana cara menyatukannya. Tapi bagaimana jika aku katakan padamu bahwa rasa sakit ini ada tujuannya? Bagaimana jika aku katakan bahwa apa yang tampak seperti jalan buntu sekarang sebenarnya bisa menjadi awal dari panggilan baru dalam hidupmu? Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan rasa sakit. Apa yang hari ini membuatmu hancur, besok bisa jadi sesuatu yang akan menyembuhkan orang lain. Dia menangis, dia berkeringat darah, dia berteriak kepada Bapa meminta kelegaan, dan meskipun begitu, dia terus melangkah. Seringkali kita ingin Tuhan memakai kita, membawa kita lebih jauh, menempatkan kita di tempat yang tinggi. Namun kita lupa bahwa dasar dari segala sesuatu yang benar dan dalam di dalam Tuhan melalui jalan penderitaan. Yesus sendiri, sebelum bangkit harus melalui salib. Sebelum kemuliaan ada darah. Sebelum sudah selesai ada pengabaian, penghinaan, kesendirian. Mungkin kamu sedang berduka sekarang. Mungkin itu bukan berduka karena seseorang, tetapi berduka karena sebuah mimpi, sebuah pernikahan, sebuah persahabatan, atau versi dirimu yang dulu yang tidak ada lagi. Ini menunjukkan bahwa merasakan sakit bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah tanda kemanusiaan. Namun terus melangkah meski merasakan sakit, itu adalah iman. Itu adalah tujuan. Itu adalah pengorbanan. Dan itu tidak masalah. Tidak masalah merasa kehilangan. Tidak masalah jika kamu belum tahu bagaimana kamu akan keluar dari semua ini. Namun, yang tidak boleh kamu izinkan adalah rasa sakit ini merampas harapanmu. Kamu tidak perlu mengerti sekarang. Hanya percayalah bahwa Tuhan menggunakan semua ini untuk membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sensitif, dan lebih siap. Ada rasa sakit yang membuatmu lebih empatik. Pengalaman yang menjadikanmu sumber penghiburan bagi orang lain. Itulah maksud Alkitab ketika mengatakan bahwa Tuhan menghibur kita agar kita dapat menghibur orang lain dengan penghiburan yang kita terima. Terkadang kita ingin tahu tujuan hidup kita, ingin sebuah wahyu besar. Tetapi bagaimana jika tujuanmu ada tepat di sini? Pikirkanlah, berapa banyak orang yang sedang menghadapi hal yang sama dengan yang pernah kamu hadapi? Berapa banyak yang sedang berada di dasar jurang tempat kamu pernah berada? Dalam rasa sakit yang kamu atasi, dalam bekas luka yang kamu bawa, dalam proses yang kamu lalui, sementara banyak orang menyerah. Dan kamu masih di sini, mungkin lelah tetapi hidup, mungkin terluka tetapi penuh iman. Apa artinya ini? Ini berarti Tuhan tidak hanya menopangmu, tetapi Dia ingin menggunakan ini untuk mengangkat orang lain melalui dirimu. Lihatlah contoh Nick Vujicic. Lahir tanpa lengan dan kaki, ia dilecehkan sepanjang masa kecilnya dan pada usia 10 tahun dia pernah ingin bunuh diri. Bayangkan betapa sakitnya seorang anak yang merasa tidak akan pernah dicintai, dipeluk atau diterima. Namun Tuhan justru menggunakan rasa sakit yang dunia anggap sebagai kutukan menjadi sebuah misi. Nick memutuskan bahwa keterbatasannya akan menjadi saluran Tuhan bekerja. Hari ini, dia menginspirasi jutaan orang,
menyampaikan pesan harapan, iman, dan ketahanan. Apakah kamu mengerti? Rasa sakit yang kamu bawa hari ini bisa menjadi kunci untuk membuka hati seseorang di masa depan. Apa yang membuatmu menangis hari ini bisa jadi hal yang memberikanmu otoritas untuk berkata kepada seseorang, "Saya tahu apa yang kamu rasakan, tetapi Tuhan dapat mengangkatmu." Tidak ada yang sia-sia dalam hidupmu. Tidak ada pengabaian, tidak ada pengkhianatan, tidak ada malam tanpa tidur, tidak ada tidak yang kamu terima. Tidak ada diagnosis, tidak ada perceraian. Semua ini sedang dijahit oleh tangan Tuhan yang tak tampak, yang mengubah rasa sakit menjadi tujuan, air mata menjadi hikmat, luka menjadi pelayanan. Dan jika hari ini kamu merasa tidak memiliki kekuatan, saya katakan padamu, kamu tidak perlu melangkah jauh, cukup bertahan 1 hari lagi. Tahanlah iman, meskipun itu hanya setipis benang. Tuhan tidak membutuhkan banyak hal, Dia hanya membutuhkanmu untuk tidak menyerah. Pernahkah kamu mengharapkan nasihat yang ingin kamu dengar? Kata-kata yang kamu tunggu agar memberi kekuatan. Maka dengarlah sekarang, dari dalam jiwaku, kamu akan menang. Kamu akan keluar dari ini lebih kuat. Kamu akan membantu banyak orang dengan ceritamu. Dan suatu hari kamu akan mengerti bahwa rasa sakit hari ini bukanlah akhir, itu adalah awal. Karena itu, saya ingin menantangmu. Selama 14 hari, tulislah setiap hari sebelum tidur 3 hal yang sudah Tuhan lakukan untukmu, sekecil apapun itu. Tulis dengan tulus, berdoalah tentang itu. Dan pada hari ke-14, bacalah semuanya lagi. Kamu akan menyadari bahwa Tuhan tidak pernah berhenti menjaga dirimu. Ketika itu menyadarmu, sesuatu akan berubah dalam dirimu. Kamu akan menyadari bahwa rasa sakitmu tidak mendefinisikanmu, itu mempersiapkanmu. Itu mengarahkanmu, itu mengubahmu. Dan yang paling penting, itu akan membawamu tepat ke tempat yang Tuhan inginkan untukmu. Ada saat-saat ketika kita merasa tidak cukup baik. Pernahkah kamu merasakannya? Seperti selalu merasa di bawah harapan orang lain. Dan yang lebih buruk, di bawah harapanmu sendiri. Seperti ada yang selalu kurang. Seperti kamu tidak memiliki apa yang diperlukan untuk meraih apa yang kamu impikan. Mungkin kamu bahkan sudah menyerah pada beberapa hal karena merasa tidak mampu. Nah, mungkin kamu pernah berkata, "Saya tidak cukup pintar, saya tidak punya cukup pendidikan, saya tidak punya koneksi yang tepat. Saya tidak dilahirkan dalam keluarga kaya, saya terlalu pemalu, saya terlalu tua, saya terlalu muda." Dan kalimat-kalimat ini menjadi kenyataan dalam dirimu. Tapi tahukah kamu apa yang lebih menyakitkan? Seringkali kita lebih percaya pada keterbatasan kita daripada janji-janji Tuhan. Namun Tuhan tidak pernah memanggil orang yang sempurna. Malah, jika kamu perhatikan dengan seksama, sepertinya Dia sengaja memilih orang yang tidak ada yang menginginkannya. Musa gagap, tapi dia digunakan untuk membebaskan seluruh bangsa. Daud adalah yang terkecil di rumahnya, namun dia diurapi sebagai raja di hadapan semua orang yang meremehkannya. Yeremia merasa terlalu muda, tapi Tuhan meletakkan kata-kata api di mulutnya. Gideon merasa tidak aman dan takut, namun Tuhan memanggilnya pria pemberani. Tuhan tidak mencari yang paling mampu. Dia mencari mereka yang paling bersedia. Bersedia untuk berkata ya, meski tidak mengerti semuanya. Bersedia untuk percaya meski tidak bisa melihatnya. Bersedia untuk taat meski takut. Sudah berapa banyak kesempatan yang kamu lewatkan karena merasa tidak cukup? Berapa banyak pintu yang tidak kamu coba ketuk karena kamu sudah membayangkan diri ditolak? Berapa banyak impian yang kamu pendam karena lebih percaya pada kekuranganmu daripada pada kemampuan Tuhan untuk bekerja lewat dirimu? Tapi dengarkan ini baik-baik. Tuhan tidak memanggilmu karena kamu sempurna. Dia memanggilmu karena Dia memiliki tujuan yang lebih besar dari kegagalanmu, lebih besar dari masa lalumu, lebih besar dari kesalahan yang pernah kamu buat. Petrus menyangkal Yesus 3 kali, namun tetap dipilih untuk menjadi salah satu tiang gereja. Paulus menganiaya orang Kristen, namun tetap diangkat Tuhan untuk menulis hampir seluruh perjanjian baru. Apakah kamu masih berpikir Tuhan tidak bisa menggunakanmu? Siapa bilang semuanya harus sempurna untuk memulai? Siapa bilang kamu harus punya segala hal yang terselesaikan sebelum dipanggil? Mungkin hari ini kamu melihat hidupmu dan berpikir, saya bahkan tidak bisa mengendalikan perasaan saya sendiri. Bagaimana Tuhan bisa menginginkan saya? Tapi justru disitulah Dia masuk.
Dia masuk ketika kamu merasa kecil. Dia masuk ketika kamu mengakui bahwa kamu membutuhkannya. Dia masuk ketika dunia mengatakan kamu tidak mungkin, dan dia berkata, "Kamulah yang aku inginkan." Ingatlah Maria, seorang gadis remaja miskin dari sebuah desa yang terlupakan, dan dia dipilih untuk mengandung juru selamat dunia. Tuhan tidak pernah menggunakan kriteria manusia. Dia tidak melihat penampilan, riwayat hidup, atau sejarah kesuksesan. Dia melihat hati. Dan hati yang berkata, "Tuhan, saya tidak punya banyak, tapi saya punya iman." Hati itulah yang menggerakkan langit. Kamu tidak perlu sempurna. Kamu hanya perlu tersedia. Kamu hanya perlu mengambil langkah. Bahkan meski takut, meski gemetar, meski merasa tidak aman. Tahukah kamu ide besar yang kamu pikirkan dan merasa itu terlalu besar untukmu? Mungkin itu adalah Tuhan yang menunjukkan sebagian dari tujuannya. Tahukah kamu keinginan dalam hatimu untuk membantu orang, untuk memberi dampak pada hidup mereka, untuk membuat perbedaan meski tidak tahu bagaimana? Mungkin itu adalah panggilan yang disamarkan, dan mungkin yang Tuhan tunggu adalah kamu berhenti meremehkan diri sendiri dan mulai percaya. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Kamu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, kisahmu sendiri, bekas lukamu, suaramu, dan cara pandang unikmu terhadap dunia ini. Dan Tuhan ingin menggunakan setiap bagian dari dirimu, bahkan hal-hal yang menurutmu tidak sempurna atau memalukan sekalipun. Pernahkah kamu sadari bahwa orang yang paling memberi dampak besar adalah mereka yang jujur tentang kelemahannya namun tetap bertahan? Salah satunya adalah Steve Harvey, seorang pembawa acara terkenal dunia yang dahulu pernah hidup miskin, tinggal di mobilnya sendiri, dan sering diremehkan orang lain. Meski begitu, ia tidak pernah menyerah, sebab di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang lebih besar dari semua penderitaannya. Saat ia kehabisan tenaga, Steve berdoa, "Tuhan, jika Engkau punya rencana untukku, tunjukkanlah kepadaku." Dan Tuhan benar-benar menjawab doanya. Hari ini, selain dikenal di seluruh dunia, Steve memakai suaranya untuk berbicara tentang iman, harapan, dan kesempatan kedua dalam hidup. Kenapa aku menceritakan hal ini padamu? Karena mungkin saat ini kamu juga sedang merasakan hal yang sama seperti dia dulu. Tersesat, putus asa, dan ragu terhadap dirimu sendiri. Tapi percayalah, kamu masih penuh dengan potensi luar biasa, dan Tuhan sedang menunggu kesempatan untuk mengangkat hidupmu kembali. Kamu tidak perlu semua orang percaya kepadamu. Kamu hanya perlu percaya bahwa Tuhan mampu mengubah hidupmu, karena kamu hadir bukan karena kebetulan. Kamu tidak dilahirkan hanya untuk bertahan hidup, melainkan untuk menggenapi sebuah tujuan besar yang Tuhan tetapkan sejak awal. Jika hari ini kamu masih bernafas, itu karena Tuhan masih memiliki rencana luar biasa untuk hidupmu. Dia hanya membutuhkan jawaban ya darimu. Cobalah lakukan ini. Selama 5 hari berturut-turut, tulislah setiap hari satu hal yang pernah kamu kalahkan atau atasi dalam hidupmu. Tidak masalah apakah hal itu besar atau kecil, bahkan mungkin hanya kamu sendiri yang mengetahuinya. Tuliskan, lalu bacalah kembali untuk menyadari betapa kuatnya kamu. Ingatlah bahwa Tuhan yang pernah memakai orang-orang biasa untuk melakukan hal-hal luar biasa adalah Tuhan yang sama yang sekarang sedang memperhatikanmu, menunggu engkau berkata, ya. Ini adalah tentang menjaga hati tetap teguh, meskipun jiwa ingin melarikan diri. Bagaimana jika saya katakan bahwa mukjizat terbesar dalam Alkitab tidak terjadi pada hari perayaan, tetapi pada hari-hari keputusasaan? Petrus hanya berjalan di atas air ketika badai sangat dahsyat. Daniel hanya melihat pertolongan ketika dia dilemparkan ke dalam gua singa. Paulus dan Silas hanya melihat rantai mereka terbuka setelah mereka didera dan dipenjara. Apakah kamu melihatnya? Bukan di kenyamanan iman itu muncul. Itu terjadi dalam kekacauan. Itu terjadi dalam kegelapan. Itu terjadi di lembah. Mungkin hari ini kamu berada di tempat yang persis seperti itu, di lembah, di dalam gua, di tengah badai, dan segala sesuatu dalam dirimu berteriak untuk menyerah. Segala sesuatu dalam dirimu berteriak untuk berhenti percaya. Tapi saya di sini untuk mengingatkanmu, teruslah. Bahkan ketika kamu tidak merasakan apa-apa, bahkan ketika kamu tidak melihat apa-apa, bahkan ketika kamu tidak mendengar jawaban, karena diamnya Tuhan tidak pernah berarti Dia meninggalkanmu. Dia mungkin sedang menguji imanmu, atau mungkin Dia sedang mematangkanmu, atau mungkin Dia sudah mulai menggerakkan potongan-potongan dan kamu belum bisa melihatnya.
Kamu tidak bisa melihat benih tumbuh di bawah tanah, tetapi ia sedang berkembang. Kamu tidak mendengar tulang-tulang terbentuk di dalam rahim seorang ibu, tetapi mujizat sedang terjadi. Begitu juga Tuhan bekerja dalam diam, di balik layar, di tempat yang tidak dijangkau oleh mata manusia, tetapi di sana tangannya bekerja dengan sempurna. Maukah kamu melihat contoh nyata dari iman yang bertahan meski tanpa merasa? Tyler Perry. Sekarang dia adalah salah satu nama terbesar di industri hiburan di Amerika Serikat. Tetapi untuk waktu yang lama, tidak ada yang percaya padanya. Dia menulis naskah yang tidak ada yang mau menonton, teater kosong, penolakan, kegagalan, dan setiap kali gagal, dia berdoa, dan keheningan tampaknya berteriak. Tapi meskipun begitu, dia terus menulis. Dia terus berkarya, dia terus percaya, dan ketika waktu yang tepat tiba, semuanya berubah. Bukan hanya dia diangkat, tetapi kisah hidupnya mulai menginspirasi jutaan orang. Itulah iman. Iman yang bertahan meskipun segala sesuatu mengatakan tidak. Iman yang tidak bergantung pada hari ini untuk percaya pada besok. Dan jika hari ini kamu merasa lelah, kosong, tanpa kekuatan, Tuhan tahu batasmu. Dan Dia tidak akan membiarkanmu diuji lebih dari yang bisa kamu tanggung. Tetapi Dia juga tahu bahwa imanmu akan membawamu ke tingkat yang baru. Jadi tarik napas dalam-dalam, pegang erat. Kamu tidak perlu memahami semuanya sekarang. Kamu hanya perlu terus percaya, berbicara dengan iman, berbicara dengan air mata jika perlu, tetapi berbicara, dan perhatikan apa yang akan terjadi dalam dirimu. Kedamaian akan mulai kembali, harapan akan menyala kembali, dan iman akan menopangmu hari demi hari. Kamu tidak perlu melihat untuk percaya, kamu hanya perlu terus berjalan, karena meskipun sekarang semuanya tampak gelap, matahari keadilan akan datang, dan imanmu, meskipun kecil, meskipun diam, sedang menyentuh hati Tuhan. Dan Dia tidak akan pernah mengabaikan hati yang memilih untuk percaya, meskipun segalanya tampak hilang. Teruslah, karena mujizatmu sudah dimulai.